dapur kita pun tadi yang ada ya harus pakai dulu headset sama masker ya. Oh iya ya. Soalnya takutnya apa namanya masuk ke dapur ada rambut atau apa ya, sama punten ya ada ya. Kita konsepnya buat take away ya, jadi hanya tidak makan di tempat karena kita sengaja hanya untuk online take away, jadi ya Ini tanpa MSG tapi kok masih terasa gurih gitu ya. kita pakai kaldu ayam sama ada bumbu yang itu rahasia dapur Orinda ya, Ada rahasia dapur Orinda yang tidak harus untuk dipublikasi. tapi insya Allah bebas MSG, tentunya sehat juga ya secara gizi. Pokoknya mantap banget ini rasanya. Selamat pagi dulur Bingkai Wartas, saya Abel Kiranti. Pagi ini saya sedang berada di perumahan Pakuwon Regensi Desa Babatan, Kecamatan Kadugede, Kabupaten Kuningan. Saat ini saya akan mereview catering yang memang lagi viral. Kita penasaran banget masakan apa yang tersedia di dapur Orinda miliknya Ibu Dewi ini, yang mana Ibu Dewi ini adalah istri dari Dokter Aga. Nah, menu apa aja yang tersedia di sini nanti kita lihat ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo. Assalamualaikum. Ada. Bu, ada tamu. Ada tamu. Waalaikumsalam. Iya, ada. Ya. Ini kebetulan lagi ada pesanan catering hari ini, terus buka PO bubur sama gudeg hari ini kebetulan ya. Boleh dong saya tahu? Boleh, mangga. Mau lihat ke dapur? Ya, boleh ya? Oh, tapi punten kalau ke dapur kita punten yang ada ya harus pakai dulu headset sama masker ya. Oh iya ya. Soalnya takutnya apa namanya masuk ke dapur ada rambut atau apa ya, sama punten ya ada ya. Punten ya, maskernya diganti aja ya, Mbak Del ya.
ada kecapnya juga ya. Takut ada rambut jatuh ke masakan nanti. Kerawat aku kan nggak terlalu tinggi loh. Ini pakai yang tapi udah pakai kerudung sih. Jadi insya Allah kalau saya aman ya. Pakai jilbab, pakai masker juga. Kebetulan lagi kondisi pandemi seperti ini, jadi sama-sama menjaga ya, Mbak Adel ya. Mbak Adel kita lihat ke dapur. Ini tapi mau lihat bubur enggak? Hari ini kan ada bang bubur, jadi ini ada bubur Bandung. Beda ya sama bubur-bubur yang lain. Ada yang membedakannya bubur Bandung nggak pakai kuah ya, kita pakai cakwe, ayamnya juga tidak disuwir. Ya ini ayamnya gimana ini Bu, kok bisa lembut begitu ya? Dicincang tapi pakai alat, jadi tidak pakai tangan. Insya Allah bubur kita sampai jam 8, jam 9 malam tidak basi, tidak berair. Lalu ada kacang, merica biasa ya, bawang goreng juga. Ini made in sendiri ya, Ini pakai bikin sendiri? bikin sendiri. Oh, Bawang Sumenep, udah kerupuk, buburnya sendiri ada di sini. Bubur ayam Bandung. Rasanya nanti Mbak Adel boleh coba Ya. atau saya buatkan. boleh dong, Nanti ya. Mbak Adel bisa cobain. Tiap hari berarti ya? Enggak, kalau bubur Bandung saya bikin PO rata-rata sih 50 sampai pernah sampai 170 porsi. Sehari? Wow, luar biasa. Karena orang katanya beda, buburnya gurih terus tidak berair. Gurih pakai MSG Bu? Enggak, kita Oh, nggak enggak. pernah pakai MSG karena anak-anak, suami saya juga makan. Jadi memang kita untuk masakan, untuk di rumah juga non MSG. Jadi untuk dijual juga? Untuk dijual, untuk konsumsi di rumah juga. Saya bukan cuma enak ya, tapi memang syarat gizi, terus selain syarat gizi bebas dari MSG ya. Karena yang kita tahu kan MSG juga bahaya banget ya buat tubuh. Berarti ini benar-benar higienis ya? Terus ini toppingnya ada ayam, ada cakwe, ada cakwe, kemudian ada kacang dulu, kacang, goreng bawang. Nah, terus ada daun bawang. Dari tampilannya juga manis ya Mbak Adel ya. Iya, ini menarik sekali loh Bu. Terus ada merica, si merica dikit. Lalu ada kecap asin ya, kita nggak pakai kecap manis. Bubur Bandung pakainya kecap asin. Oh gitu ya? Ya, udah jadi ya. Ini kalau boleh tahu berapa dijual per porsi Bu? Ini 10.000 aja Mbak Adel. Dari kemasan juga kita insya Allah aman, bebas dari zat arsenik ya, ramah lingkungan tentunya. Terus kita juga tidak pakai styrofoam, plastik juga plastik yang tahan panas ya. Ya mungkin cukup segitu. Silakan dicicip Mbak Adel. Ini tanpa MSG dulu Bunda. Dari tampilannya juga memang menarik. Kita konsepnya buat take away ya. Jadi hanya tidak makan di tempat karena kita sengaja hanya untuk online take away. Jadi ya kemasan juga bubur kerupuk sudah saya bungkus. Ini juga saya pakai mangkok yang buat. Jadi ini satu porsi segini harganya cuma Rp10.000. Murah banget kan ya? Oke, nanti kita coba ya. Bu nikmat sekali ya, enak. Ini tanpa MSG tapi kok
gurih gitu ya. Kita pakai kaldu ayam sama ada bumbu yang itu rahasia dapur Olinda ya. Ada rahasia dapur Olinda yang tidak harus untuk dipublikasi. Tapi insya Allah bebas MSG, tentunya sehat juga ya, syarat gizi. Nanti dilanjut deh makanya pengen lihat ke dapurnya. Mangga. Nah ini ada kebetulan lagi ada catering buat Ibu-ibu. selamat pagi. Ini ada catering buat MKKS Kabupaten Kuningan, Ibu Kepala Sekolah SMP yang hari ini ada 40 porsi dengan menu ada beef teriyaki, ada brokoli paprika sama salad sayur plus mayones ya. Ada tentunya ada kerupuk, jeruk buah gitu ya. Ini sehari bisa produksi berapa? Tergantung sih, tergantung pesanan. Kita balik request aja sih. Paling banyak sih hampir setiap hari 140-150 ya dari BNI kemarin. Ini kalau boleh tahu punya karyawan berapa? Karyawan saya ada 3, ada 4 sebetulnya sama ponakan kita lagi liburan. Jadi semua produk yang kita buat semua yang buat dapur Olinda, dari mulai snack, makanan saya sendiri yang masak, terus jadi bagi-bagi sih, ada yang bagian ke pasar. Kebetulan saya nggak hobi ke pasar, Jadi ada yang khusus ya yang ke pasar ada, terus yang nyuci sayur, yang packing gitu ya, bagi-bagi. Saya rasa kayaknya masih banyak hal yang harus kita tanyakan kepada Ibu Dewi ini ya. Bu Dewi, mungkin nanti kita bisa bincang-bincang Boleh. sedikit, pengen tahu nih tentang dapur Olinda. Boleh. Bu, kalau boleh tahu ini menu yang ada di dapur Olinda itu apa aja? Menu andalan kita ada lobster sebetulnya. Jadi menu andalan kita saya isikan di lobster dengan varian masak ya. Ada lada hitam, saus padang, asam manis, saus tiram gitu. Lobsternya sendiri itu dari mana? Lobsternya sendiri ada yang kirim, terus saya kan nggak pernah masuk freezer ya. Lobster yang fresh, begitu ada pesanan saya langsung ambil di kolam, diproses, lalu baru di boleh. Ini kolam penyimpanan, jadi orang datang kirim ke saya, lalu disimpan di kolam ini. Terus begitu ada pesanan saya ambil, saya bersihkan dan saya masak gitu. Berarti memang ini lobsternya betul-betul fresh ya? Sangat fresh, masih hidup diambil lalu dimasak. Karena saya udah pernah nyoba, saya masukin kulkas tidak sehari loh ya, cuma beberapa jam. Sehari lah, semalam saya coba masak, tapi ternyata rasanya bagi saya beda gitu kan. Kalau yang langsung lobster yang fresh itu rasanya tuh si dagingnya tuh kayak berserat, masih berserat dan manis di lidah tuh jadi krek gitu loh. Berarti ada bedanya ya, yang langsung Beda banget, jadi beda banget. dari tekstur dagingnya Dari itu sendiri dan daging, bisa terlihat gitu ya. dari daging, dari rasa juga beda gitu. Gitu. Alhamdulillah, kebetulan. Udah lama nih tinggal di sini? Baru nempatin rumah ini sekitar 2 bulanan ya, Mbak Del. Ini desainnya siapa yang bikin, Bu? Desainnya saya dan suami. Bu, aku gerah nih, ininya boleh buka nggak sih? Bukan Mbak Adel, ini bukan di dapur. Tadi ke dapur karena takut ada rambut atau apa yang jatuh ya. Tapi kalau masker, kita tetap pakai masker ya. Kita buka dulu Biar jaga, sama-sama jaga ya Mbak Adel ya. Bu, kalau boleh tahu nih, sejak kapan sih Ibu menggeluti usaha catering ini? Catering sebetulnya saya dulu sempat punya kantin di Bogor dulu kan, di rumah sakit. Kebetulan omsetnya juga sudah besar ya, sudah banyak
peminat. Kebetulan saya pindah, jadi udah sebetulnya basic sih sudah ada ya, dari memasak dan jualan catering kayak gini gitu kan. Tapi dulu saya ini sendiri, masak sendiri, belanja sendiri, segala sendiri. Jadi tahu seluk-beluk dari mulai pasar, bumbu segala macam tuh pernah tahu gitu kan. Nah sekarang kebetulan banyak asisten, Mbak Del tadi tahu kan. Jadi ke pasar ada, yang packing ada, yang ini ada gitu. Kalau mau masak saya sendiri gitu. Jadi masaknya langsung sama ibu. Pemilihan bumbu dan masak juga bahan saya sendiri. Apa sih yang menjadi motivasi atau menjadi apa itu pemicu ibu sih untuk menggeluti dunia catering ini, nggak ke usaha yang lain gitu? Apa memang sekarang lagi boomingnya usaha online gitu kan? Ini kan online juga ya Bu ya? Ya awalnya sih mau masak di rumah, suami suka, anak-anak suka, saya hobi jajan. Selain masak saya juga hobi jajan, semua hobi jajan gitu kan. Nah pas COVID kayak gini, pandemi seperti ini, kita bingung ya, online dan lumayan juga ya, just tip online. Kenapa sih kita nggak coba, orang saya juga bisa masak, dulu ada basicnya. Terus ngobrol sama Pak Dokter, gimana ini? Ya udah, kebetulan saya ada izinnya. Oh ya, Orinda udah ada izin. Jadi saya udah urus izin juga. izinnya di Dinas Penanaman Modal, terus di BPPT ya. Iya ada BPPT. Terus saya kemarin baru like sehat, nanti MUI insya Allah ke depannya. Jadi berarti usaha Orinda ini nggak asal-asalan Tidak, gitu. insya Allah enggak. Kita pengen ada perlindungan hukumnya juga. Terus memang mimpinya juga pengen punya resto gitu kan ya. Tapi ya kalau mimpi kan nggak apa-apa ya, tinggi langit ya. Gitu. Ya itu sebenarnya awalnya dari pandemi, saya sering jajan, sering online. Kemudian ya udah saya coba, kebetulan pas kemarin ada dana COVID di BNI, katanya ada kebetulan ponakan ada yang kerja di BNI, nawarin mau nggak. Terus ya udah mau, alhamdulillah 3 bulan berjalan, sarapan dan makan siang dari kita. Berarti pelanggannya juga udah banyak ya Bu ya? Karena selama ini Alhamdulillah. sasarannya kemana aja sih Bu, selain ke mungkin masyarakat yang ada di sekitar sini? Saya rencananya pengen ke kantor-kantor, rapat-rapat, udah kayak tadi kan buat rapat gitu. Kalau kemarin juga ulang tahun BNI ada pesanan tumpeng, padahal tahu nggak Mbak Dia? Saya belum pernah bikin tumpeng seumur hidup saya. Dibantu sama mertua, ibu bisa. Akhirnya yaudah bikin tumpeng, tapi luar biasa ya, banyak yang bilang bagus, banyak yang bilang enak gitu kan. Alhamdulillah. Memang dasarnya udah punya bakat sih ya si ibu ini. Saya nggak belajar masak loh, itu otodidak ya. Otodidak aja gitu. Nah selama ini dari penggemar dapur Orinda sendiri udah banyak ya Bu sekarang dulu? Iya, alhamdulillah teman-teman dokter, Pak Dokter, teman-teman saya di teman SMP, teman SMA gitu ya, terus karyawan puskes sampai ke Kalimanggis, Japara, jauh-jauh, alhamdulillah Cinombe ya. Ini marketingnya siapa Bu? Marketingnya suami saya sendiri, Wah. alhamdulillah. Jadi segalanya di ini berdua ya? Support yang luar biasa dari suami saya, dia bukan cuma seorang dokter tapi dia promotor dan supporter terbaik buat saya. Luar biasa sekali ya. Nah Bu, dari usaha Orinda ini apa sih yang ibu harapkan kedepannya gitu? Kan ini suami ibu kan dokter nih, sebenarnya dari segi ekonomi memang udah lebih dari cukup gitu, kok mau-maunya capek-capeknya gitu lah, apa ya gimana gitu Bu? Pengembangan hobi ya, hobi yang menghasilkan, kenapa tidak kan. Ke depan anak saya harus sekolah dengan biaya yang sangat tinggi kan. Kalau saya menghasilkan juga, insya Allah anak-anak dengan cita-citanya tercapai gitu aja. Nah ada niatan untuk
merambah ke usaha yang lain itu selain catering ini? Masih belum ya, tapi kalau izin-izin dari CV sendiri udah banyak. Dengar-dengar katanya ibu bisa rias pengantin juga ya? Rias pengantin enggak, tapi saya masih bisa dandanin, make up lah ya, make up dengan lumayan lah. Gitu. Kalau ada yang mau ya kadang datang gitu aja sih, teman dekat, terus rekan suami, rekan kakak juga ada yang pernah saya make upin gitu. Next, tapi kalau ke salon kayaknya enggak, pengennya ke skincare ya. Skincare aja gitu. Barangkali ada pesen nih buat ibu-ibu di rumah ya, terutama buat ibu-ibu yang memang baru menjadi rumah tangga ya, rumah tangga. Apalagi di musim pandemi seperti ini, apa sih kiat ibu nanti untuk mereka sehingga bisa dikatakan sukses lah untuk ibu gitu kan. Nanti biar yang lain juga ikut jejak ibu gitu. Kalau buat saya sih motivasinya ya jangan pernah ada rasa kata puas ya. Karena kalau berasa puas nanti munculnya sombong. Makanya terus mencoba menggali kemampuan yang ada dalam diri kita. Dengan tentunya saya sendiri izin suami ya. Dan doa dari orang tua, itu aja sih. Insya Allah rumah tangga kita berkah, usaha juga berkah ya. Kebetulan Orinda, CV Orinda itu ada klinik Pratama Orinda dengan dokternya Dokter Aga, Dokter Haji Aga Nugraha, suami saya sendiri. Terus ada praktek dokter giginya juga, Dokter Ono. Terus ada klinik kebidanan juga dan persalinan. Next, saya juga lagi coba lobby untuk baby care. Ada baby care dengan bidan Kiki, ada Sabtu sama Minggu ada yoga prenatal, yoga gentle prenatal di klinik Orinda setiap jam 8 pagi. Bagi yang ibu-ibu hamil ya yang butuh yoga bisa dengan bidan Kiki. Kita juga di Orinda. Terus ada dapur Orinda, kebetulan yang pegang saya sendiri, yang masak saya sendiri, yang belanja Mbak. Yang belanja Mbak, yang packing ada Mbak lagi. Mbak juga ya. Gitu. Yang nyicipinya siapa? Yang nyicipi pertama, yang nyicipi dan komentator pertama adalah suami saya sendiri. Suaminya luar biasa sekali ya. Saling mensupport, saling ini ya. Alhamdulillah dapat suami soleh, baik, dan tentunya itu tadi supportnya yang luar biasa buat saya. Oke, dulu Bingkai Warta, kayaknya pertemuan kali ini dengan Ibu Dewi ini memang asik ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat para ibu dimanapun berada, bahwa kita sebagai wanita memang tidak harus selalu menunggu dari suami ya. Jadi kita memang harus mandiri juga ya Bu ya. Dimana kita punya bakat, punya kemampuan, kenapa enggak untuk dicoba ya. Seperti itu. Nah, nanti kita akan coba cicipin apa itu yang tadi itu Bu? Ada gudeg hari ini, pesanan gudeg tapi masih on proses. Nanti kita buka sama-sama ya. Iya. Mbak Adel ya. Nanti kita cicipin sama-sama. Takut gak kenal? Mau dibuka maskernya? Nah, cantik sekali Ibu Dewi ini ya. Udah cantik, pinter masak, terus juga keahliannya memang banyak juga ya. Aku jadi ngiri nih. Jadi ngiri sama Ibu Dewi. Nanti aku belajar ya dari Ibu Dewi. Iya. Insya Allah sama-sama belajar ya Mbak Adel. Pesanan bubur ayam. Ke mana Pak? Ke apotek Mega. Bina namanya ya. Bubur 30.000 ya. Ongkirnya nanti Pak RT dari kita. Iya. Bu Dewi, Ya. ini tuh pesanan kemana nih Bu Dewi? Ini buat ke yang tadi catering ke MKKS di SMP 6. Oh. Udah siap antar ya? Udah siap antar. Yang bagian nganter juga ada. Kebetulan saya juga bisa nyetir tapi lagi males. Enggak malas, lagi banyak pesanan gudeg nanti jam 11. Ya.
Antaran kemana Pak? Ke SMP 6 ya? SMP 6. Jalan ke train. Ya. Berapa